Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Bapa yang kami sapa lewat putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami telah dituntun, dijaga oleh Tuhan, sehingga pada kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah bersekutu, memuji Engkau, dan di dalamnya kami akan mendengarkan firman-Mu lewat online. Berkati kami dan kuduskan kami, sehingga kami layak menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi pedoman dan kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan kita baca dan dengar bersama-sama terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 yang menyatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua, sebagai nabi, ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop pembacaan Alkitab yang boleh kita ikuti bersama-sama dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Diambil tema di situ adalah hidupkan talenta dan karuniamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pahami bersama bahwa jemaat Korintus ini berasal dari berbagai latar belakang, budaya, asal usul, pendidikan, bahkan pekerjaan, dan lain-lain. Dari berbagai latar belakang ini, Paulus menyadari berbagai macam karunia dan talenta juga yang dimiliki oleh jemaat. Dalam perikop ini Paulus berusaha meyakinkan semua anggota jemaat untuk menyadari talenta dan karunia masing-masing. Sehingga Paulus meyakinkan bahwa persekutuan jemaat yang ada di Korintus untuk menyadari
bahwa tiap-tiap latar belakang dan berbagai macam talenta yang ada pada jemaat adalah berkat dari Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-28 tadi. Paulus katakan, ada orang yang ditetapkan Allah sebagai rasul, ada yang ditetapkan orang sebagai nabi, dan ada yang ditetapkan sebagai pengajar. Sementara itu juga ada juga yang dikaruniakan Allah dengan talenta untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk bermujizat dan memimpin. Dari talenta, dari karunia yang ada pada tiap-tiap jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan agar perlu dihidupkan, perlu dimanfaatkan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Apapun itu talenta dan karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada jemaat di Korintus, pergunakan itulah, manfaatkanlah itu dalam kebersamaan sebagai persekutuan orang percaya di jemaat Korintus. Karena Paulus juga meyakinkan dan menegaskan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus. Untuk itu pertama-tama Paulus mengingatkan masing-masing jemaat untuk mensyukuri talenta dan karunia, karena talenta dan karunia itu berasal dari Allah. Tiap-tiap orang mendapatkan karunia dan talenta yang berbeda pula, dan tidak perlu merasa kecil hati ataupun sombong karena memiliki talenta tertentu. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, masing-masing jemaat diberikan atau dianugerahkan talenta atau karunia dari Allah. Dan bila ada talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat yang ada di Korintus, diberdayakan itu, dimanfaatkan itu dengan baik dan benar. Dan bila ada seseorang atau anggota jemaat, ya, dia merasa dia punya talenta yang dia miliki, pada saat itu dia tidak boleh merasa kecil hati. Atau juga bila di antara jemaat memperoleh talenta atau karunia, jangan merasa hebat atau sombong. Masing-masing talenta dan peran harus dihidupkan sesuai karunia Allah. Tidak mungkin semua orang menjadi diaken, tidak mungkin semua orang menjadi penatua, bahkan pendeta. Tak mungkin pula semua jemaat menjadi kantoria atau pemain musik. Bagi Paulus, yang terpenting adalah memperoleh karunia Allah. Karunia tersebut kemudian dihidupkan oleh masing-masing jemaat. Saudara-saudara
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini kita diberikan pemahaman bahwa kita sebagai orang percaya, saya dan saudara adalah anggota tubuh Kristus. Dan masing-masing kita telah dianugerahkan talenta dan karunia oleh Tuhan. Talenta yang ada pada kita masing-masing hendaknya kita pakai, kita gunakan dengan baik dan benar. Contohnya, bila kita diberikan talenta dan karunia untuk menjadi pelayan atau presbiter atau pengurus pelkat, lakukanlah peran sebagai pelayan yang baik dan benar. Yaitu apa? Menjadi contoh dan teladan dalam bersikap dan bertindak, baik tutur kata maupun ketulusan dalam melayani, tidak pilih waktu dan tempat dan sebagainya. Karena ketika kita menerima talenta atau karunia menjadi pelayan, pada saat itulah kita sudah membawa pengakuan kita untuk bersedia dengan segenap hati, yang tentunya ada konsekuensi daripada karunia atau talenta dalam kita melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kita harus menjadi contoh dan kita harus menjadi teladan dalam bersikap dan dalam bertindak. Demikian pun juga berbagai talenta yang ada pada kita, pada anggota jemaat, apapun itu, hendaknya kita gunakan, kita pakai dengan baik dan benar, sehingga bila talenta dan karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, endingnya daripada talenta dan karunia yang kita harus lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan Allah. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi bagi kita. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pakailah talenta dan karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Pakailah itu dengan baik dan benar, dan biarlah kehidupan kita, apa yang Tuhan panggil dalam menjalani tugas panggilan dan pengutusan, biarlah berbagai talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita, kita senantiasa mempergunakannya itu dengan baik dan benar, dan pada akhirnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak membuat kita berada dalam satu situasi dan kondisi bahwa kita terlena. Tuhan sudah memberikan talenta dan karunia itu. Jangan kita terlena, atau jangan kita menjadi sombong sehingga tidak membuat talenta dan karunia itu kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi biarlah talenta dan karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita, apapun itu, kita gunakan dengan baik dan benar,
dan tidak lain untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang kita persembahkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena melalui persekutuan PLK pada saat ini kami sudah diperkenankan oleh Tuhan boleh bersekutu, beribadah, memuji Engkau, dan di dalamnya kami telah mendengarkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan bahwa kami sebagai orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Kami telah dianugerahkan berbagai karunia dan talenta. Dan melalui firman Tuhan ini diingatkan kepada kami apapun talenta dan karunia yang sudah Tuhan anugerahkan, kita harus gunakan dengan baik dan benar. Terlebih kita harus persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk selalu dan senantiasa untuk menjaga talenta dan karunia yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh gunakan dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya kami boleh wujudkan itu di tengah-tengah persekutuan jemaat di KPIB Immanuel di Balikpapan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bersama untuk situasi dan kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 masih kami alami, kami rasakan. Tapi kami selalu berharap dan bermohon kepada Tuhan, biarlah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, sehingga pandemi COVID-19 ini sesuai dengan waktu Tuhan kiranya menghilangkan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana adanya. Dan bagi saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan, mereka dalam perawatan di rumah sakit maupun di tempat-tempat tertentu, biarlah Tuhan juga menjaga, melindungi mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dari virus COVID-19 ini. Tuhan juga berkati tenaga medis yang terus-menerus memberi waktu untuk menangani pasien ini. Jaga lindungi mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga tenaga medis ini, dokter dan perawat, dapat melayani pasien COVID-19 ini dengan penuh sukacita. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang memberi diri untuk ambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini, khususnya di negara kita Indonesia ini. Tuhan berkati mereka dengan ada satgas, baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Berkati segala upaya mereka. Di dalam mereka mengupayakan untuk memutus rantai virus ini, sehingga apapun yang menjadi seruan dari pemerintah
biarlah kami sebagai warga jemaat sekaligus warga masyarakat dapat mentaati dan mengikuti dengan baik dan benar, sehingga virus ini tidak terjadi, bahkan tidak terjangkit dalam tubuh manusia lainnya, termasuk kami. Kami mau menyerahkan Tuhan akan segala upaya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk dampak daripada COVID-19 ini. Berdampak pada ekonomi, berdampak bagi kehidupan keluarga kami, berdampak daripada usaha pekerjaan kami. Tuhan kiranya menyertai kami agar kami mampu menghadapinya. Kuatkan kami, sehatkan kami, tabahkan kami, sehingga segala sesuatu yang berdampak akibat COVID-19 ini kami imani dan kami yakini ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Dan biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, keluarga kami, sehingga ada solusi yang boleh kami peroleh di tengah-tengah kesulitan apapun yang kami hadapi lewat dampak COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan rangkaian pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami GPIB Emmanuel. Tuhan berkati di setiap pelayanan yang ada. Biarlah tuntunan Tuhan selalu menjadi bagian bagi kami sebagai hamba-Mu, pendeta maupun presbiter maupun warga jemaat. Biarlah di tengah-tengah situasi ini kami tetap kompak, ada kebersamaan untuk selalu dan senantiasa boleh berpelayanan, karena apapun situasi dan kondisi kami hadapi, pelayanan tetap jalan. Karena itu tuntun kami semua Tuhan, sehingga kami yang sudah diberikan karunia atau talenta dalam pelayanan, kami turut mengambil bagian di setiap pelayanan, bahkan pun karunia dan talenta apapun itu juga boleh kami pakai untuk menunjang pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Berkati ketua jemaat kami, Pendeta Syanadel, dalam tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan baginya, jaga dan lindungi dia. Dan juga Tuhan berkati keluarganya, suami yang sementara ini tidak bersama-sama dengan hamba-Mu ini karena tugas di luar kota Balikpapan. Tuhan jaga lindungi suami dari pendeta kami ini, sehingga di lain waktu dia boleh kembali dalam tugas dan pekerjaan dan boleh bersama-sama dengan keluarga. Demikian pun anak beserta saudara-saudara yang bersama-sama dengan hamba-Mu, Tuhan jaga dan lindungi. Demikian pun kami sebagai presbiter, Tuhan juga memberkati dalam tugas pelayanan maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Usaha pekerjaan apapun yang sedang kami kerjakan, biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, negara dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan para aparat negara lainnya. Berkati mereka semua Tuhan di dalam menjalankan tugas pemerintahan, melayani masyarakat. Biarlah mereka boleh bekerja dan melayani dengan penuh sukacita. Dan Tuhan berkati setiap usaha dan upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Tuhan kiranya memberkatinya. Pemerintah yang ada di kota Balikpapan, wali kota, wakil wali kota dan staf, Tuhan juga pimpin dan juga menyertainya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati mereka agar di dalam mereka menjalani hari-hari sukacita ini
mereka tetap bersyukur dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa bila di antara anggota jemaat kami berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang mereka alami, tangan Tuhan kiranya menjamah mereka, sehingga sakit penyakit yang mereka alami dan mereka rasakan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala rencana kami. Biarlah Tuhan kiranya memberkatinya, sehingga apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, baik pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, Tuhan kiranya memberkati itu semuanya, sehingga kerinduan, rencana-rencana kami boleh kami alami, kami rasakan, karena pertolongan Tuhan menjadi bagian di dalamnya, sehingga kami boleh merasakan dan menikmatinya kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, inilah doa, syukur, syafaat, dan permohonan yang kami bawa dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama